Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Syakira dengan NPM 2213023018 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat video untuk UAS PBtik mengenai membuat media dan asesmen elektronik dan kelebihan atau keunggulannya. Nah, dari media yang telah saya buat ini, yaitu LMS Modelenisia, saya membuat dari situs edukati.com. Baiklah, ini untuk kelasnya. Saya membuat mengenai materi gas mulia. Ini adalah isi dari kelas yang telah saya buat, mulai dari generalnya, ucapan selamat datang, lalu di sini saya membuat background untuk kelas di awal, sampul kelasnya. Di sini ada absensi, kehadiran. Dapat dilihat di sini juga ada keterangan-keterangannya untuk masing-masing absen di waktu tertentu. Lalu di sini ada pendahuluan. Lanjut, di sini ada kelas pertemuan 1. Ini isinya. Sini juga saya membuat materi modul pembelajaran yang dapat diakses di sini. Sebelumnya saya memasukkan ke dalam flipbook terlebih dahulu, lalu linknya saya masukkan ke sini. Sini ada, nah yang dapat siswa baca di sini. Kemudian di sini ada PPT juga. Lalu di sini juga ada materi pembelajaran lagi mengenai materi gas mulia. Lalu di pertemuan kedua di sini saya membuat indikator pencapaiannya. Sedikit ringkasan materi, lalu ada link YouTube. Di sini siswa bisa menontonnya. Lalu di sini ada bahan ajar. Di sini juga saya masukkan ke dalam flipbook. Lalu ada LKPD. LKPD-nya berupa dokumen. Di sini ada tempat pengumpulan LKPD-nya juga. Kita lanjut untuk ke pertemuan selanjutnya. Di sini ada Zoom. Untuk ke pertemuan ketiganya ada diskusi, lalu ada Zoom lagi, ada kuis. Di sini kuisnya bisa kita buat dari edukatinya langsung, dari situs ininya langsung. Tetapi di sini saya membuat dari Quizizz dan bisa siswa kerjakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Baik, pada LMS sendiri ini atau website Edukati ini adalah situs web yang didedikasikan untuk memberikan informasi materi pembelajaran atau sumber daya pendidikan kepada penggunanya. Nah, situs-situs ini bisa menawarkan berbagai macam konten, mulai dari artikel, video, modul interaktif, kuis, hingga forum diskusi. Nah, tujuan dari website Edukati ini adalah menyediakan akses mudah dan fleksibel kepada pengguna untuk belajar. Nah, dalam Modelenisia atau platform pembelajaran ini, itu ada fungsi-fungsi dari masing-masing toolbarnya. Di dalam Modelenisia ini, ada toolbar aktivitas yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini penting untuk mendukung pengalaman belajarnya. Itu ada edit toolbar. Jadi ini sebelumnya tadinya kan third editing on, ini sudah di on kan, ini bisa ada edit. Nah, editing toolbar ini tuh memungkinkan untuk pengajar untuk mengedit pengaturan dan konten dari aktivitas atau sumber tertentu seperti mengubah judulnya, deskripsinya, tanggal jatuh temponya, atau parameter pengaturan lainnya. Kemudian ada tambah kegiatan. Di sini ada add activity. Nah, di sini kita bisa nambah aktivitasnya, lalu ada pindahkan ke atas dan pindahkan ke bawah. Jadi ini tuh bisa kita pindahin. Kita pencet ininya, bisa kita pindahkan seperti ini. Nah, sini dia sudah pindah. Nah, di
Di sini juga ada salin pengguna yang dapat menggunakan untuk membuat salinan dari aktivitas atau sumber yang akan kita masukkan ke sini. Lalu kita bisa hapus kalau kita mau hapus di sini. Nah, di sini ada delete. Lalu ada sembunyikan atau tampilkan. Di sini ya. Di sini ada menu-menunya, ada hide. Lalu ada pilihan aktivitas. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita mau nambahin aktivitas. Kita mencet add an activity. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitas-aktivitas yang ada pada LMS ini. Di sini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada assignment. Di sini memungkinkan pengajar untuk memberikan tugas kepada siswa yang dapat dikumpulkan secara online. Jadi siswa itu dapat mengirimkan file, teks online, atau keduanya yang kemudian akan dinilai oleh pengajar. Di sini ada attendance. Di sini mengelola dan melacak kehadiran siswa. Yang tadi kan ada absen. Nah, di sini nanti dia akan kelihatan di sini. Nah, terus di sini ada big blue button. Di sini alat untuk konferensi video langsung yang terintegrasi. Nah, digunakan untuk mengadakan kelas virtual, pertemuan, dan diskusi langsung dengan virtual seperti layar berbagi, chat, dan rekaman sesi. Lalu di sini ada book. Nah, di sini membuat materi ajar dengan bentuk buku yang terdiri dari beberapa bab dan subbab. Nah, memudahkan siswa juga untuk mengakses materi dalam struktur yang terorganisir. Karena di sini ada siswa itu bisa mendownload dari sini, jadi nggak perlu lagi nyari-nyari lagi. Jadi gurunya bisa memasukkan materi apa saja yang sesuai, lalu bukunya bisa ditaruh di sini. Lalu di sini ada chat. Nah, chat ini fasilitas untuk komunikasi real time antara pengguna di dalam kursus. Nah, ini cocok untuk diskusi cepat atau konsultasi singkat. Di sini ada choice. Di sini alat untuk membuat pertanyaan, pilihan tunggal di mana siswa dapat memilih satu jawaban. Biasanya digunakan untuk voting, survei, sederhana, atau untuk mengetahui preferensi siswa. Di sini ada database. Database untuk memungkinkan pengajar dan siswa membuat dan menyusun serta mencari kumpulan data yang dapat dikustomisasi, terus dapat juga digunakan untuk berbagai keperluan seperti katalog, pengumpulan data, dan referensi. Lalu di sini ada external tool. External tool ini menghubungkan kursus dengan aplikasi atau layanan eksternal yang mendukung learning tool interoperability, bisa digunakan untuk integrasi dengan alat atau platform pembelajaran lain. Lalu di sini ada feedback. Feedback ini digunakan untuk membuat dan melakukan survei umpan balik. Nah, pengajar ini dapat membuat kuesioner untuk mendapatkan masukan dari siswa tentang berbagai aspek kursus. Di sini ada file. Di sini dapat mengunggah dan membagikan file kepada siswa. Nah, berbagai jenis file seperti dokumen, PDF, presentasi, atau gambar dapat diunggah di sini. Jadi sebelum di sini kita bisa mengunggah buku yang nantinya siswanya bisa membacanya. Nah, di sini tuh kita bisa mengunggah file. Jadi ada PDF, ada dokumen, ini bisa di sini. Lalu kemudian ada folder. Nah, folder ini untuk mengorganisir dan menyajikan beberapa file dalam satu folder, memudahkan siswa untuk mengakses kumpulan materi yang terkait. Lalu di sini ada forum. Nah, forum ini alat untuk diskusi asinkron antara siswa dan pengajar. Nah, misalkan di sini sebelum pembelajaran, gurunya itu menyuruh siswa untuk aktif dulu dalam forum, tanya jawab mengenai materi, lalu ntar pada pembelajaran akan didiskusikan kembali. Lalu di sini ada glossary. Nah, di sini tuh membuat daftar istilah atau definisi penting dan khusus. Siswa dan pengajar dapat menambahkan entry dan mencari istilah yang diperlukan. Bisa dimasukkan ke dalam sini. Lalu ada H5P. Di sini tuh membuat dan menyajikan konten interaktif seperti kuis, video interaktif, dan presentasi. Nah, H5P ini memungkinkan pembuatan konten yang dinamis dan menarik. Lalu selanjutnya ada LMS Content Package. Nah, di sini mengimpor dan menyajikan konten yang dikemas dalam format LMS atau Instructional Management System yang memungkinkan kompatibilitas dengan standar e-learning lain. Lalu di sini ada interaktif konten, fitur untuk menambahkan konten interaktif seperti video, kuis, dan simulasi. Nah, meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi ajar. Lalu di sini ada label, menambahkan teks atau multimedia di halaman kursus,
dikhusus untuk memberikan instruksi, informasi tambahan atau pemisah pada aktivitas. Lalu sini ada lesson, itu menyajikan materi ajar dalam bentuk modul yang interaktif. Nah, siswa ini dapat belajar dan dinilai melalui serangkaian halaman dan pertanyaan. Sini ada page, ini membuat halaman konten dengan teks, gambar, media, link, dan digunakan untuk menyampaikan informasi atau instruksi dalam bentuk halaman web. Lalu sini ada quiz. Nah, tadi kan pada materi ini saya membuat dari quizzes. Nah, sebenarnya pada LMS model Enesia ini terdapat kuisnya juga gitu. Jadi kita bisa bikin langsung dari sini soal-soalnya. Nah, kuis ini digunakan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, dan esai, dan dapat digunakan untuk menguji atau mengevaluasi kepemahaman siswa. Lalu di sini ada SCORM package. Di sini mengimpor dan menyajikan konten pembelajaran yang dikemas dalam format SCORM atau Shareable Content Object Reference Model yang memastikan interoperabilitas dan pelacakan aktivitas belajar. Lalu di sini ada survei, yaitu alat untuk melakukan survei standar yang tersedia dalam LMS, digunakan untuk mengumpulkan data dan opini dari siswa mengenai kursus. Lalu di sini ada URL, ini untuk menyediakan link eksternal kepada siswa. Pengajar dapat menambahkan URL ke sumber daya eksternal seperti artikel, video, atau situs web yang relevan dengan kursus. Lalu sini ada wiki. Wiki ini membuat halaman yang dapat diedit bersama oleh siswa dan pengajar. Wiki ini cocok untuk kolaborasi dalam penyusunan dokumen atau proyek kelompok. Lalu sini ada workshop. Workshop ini adalah aktivitas penilaian sebaya di mana siswa mengumpulkan karya mereka dan menilai karya siswa lainnya berdasarkan kriteria yang ditentukan, meningkatkan keterlibatan dan refleksi diri pada masing-masing siswa. Jadi siswa ini nanti akan aktif dalam workshop ini. Lalu ada Zoom Meeting. Nah, Zoom Meeting ini sering ya kita temui, apalagi untuk pembelajaran online. Nah, pada MS ini sudah tersedia fitur Zoom Meeting-nya. Nah, di mana integrasi dengan Zoom ini untuk mengadakan pertemuan video langsung, atau pengajar dapat menjadwalkan, mengelola, dan melakukan sesi Zoom dalam LMS ini. Baiklah, ini untuk fitur-fitur yang ada dalam LMS. Kemudian, manfaat dan fungsi edukati ini secara online dan offline itu misalkan untuk menyediakan layanan pendidikan secara online, terus untuk memudahkan pemberian tugas atau mengumpulkan tugas secara tidak langsung yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu untuk pelajar lebih efektif dalam belajar karena dalam platform ini tuh gurunya sudah memberikan panduan belajar, bahan ajar, dan sumber belajar. Nah, memudahkan pengguna dalam absensi. Jadi absensinya tidak perlu manual, tetapi di sini sudah ada. Jadi bisa langsung aja absen secara online. Terus meningkatkan motivasi pembelajaran siswa, karena belajar yang kayak gini tuh interaktif menggunakan alat bawaan dari LMS ini, seperti forum diskusi, tugas online, kuis, dan lain-lain. Lalu memudahkan akses dan fleksibilitas waktu karena dapat diakses kapan saja. Lalu memiliki fitur pemantauan dan evaluasi yang mungkin siswa dan guru itu untuk melacak kemajuan belajar siswanya akan lebih mudah, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi atau memantau kinerja siswa. Untuk jenis asesmen sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asesmen proses dan asesmen produk. Adapun asesmen elektronik yang saya buat, mulai dari saya memberikan bahan ajar, kemudian adanya forum diskusi, kemudian juga ada kehadiran. Di sini saya menilai keaktifan siswa dalam berdiskusi, untuk masuk kelas. Kemudian akan saya nilai itu termasuk ke dalam asesmen sikap atau asesmen kinerja produk. Kemudian nih saya memberikan lembar kerja. Di sini siswa diminta untuk bekerja sama terkait LKPD yang saya berikan. Di sini termasuk ke dalam asesmen kinerja. Kemudian adanya video dan modul pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan juga untuk menjadikan bahan ajar untuk menambah pendalaman siswa dalam mendalami materi tentang gas mulia. Di akhir pembelajaran, yaitu di pertemuan terakhir, saya memberikan kuis di sini berupa evaluasi,
di mana kuis ini termasuk dalam asesmen produk dari hasil kinerja siswa selama belajar mengenai materi gas mulia. Dapat dilihat di sini, contohnya seperti ini. Siswa bisa memilihnya di sini. Sini ya. Kemudian bisa ada multiple choice, ada true false. Nah, di sini sudah langsung ada poinnya. Jadi guru tidak perlu lagi mengkoreksi atau mengakumulasi nilai secara manual. Nah, pada kuis sendiri di sini, pada situs LMS ini memiliki banyak sekali jenis-jenis soal yang bisa diberikan, mulai dari multiple choice, true false, matching, short answer, numerical, essay, calculated multi-choice, ada calculated simple, ada drag and drop into text, ada drag and drop markers, and ada drag and drop onto image, ada embed answer, ada random sort answer matching, ada select missing word. Di sini banyak sekali tipe-tipe soal yang bisa diberikan guru untuk mengevaluasi hasil kerja siswa. Dapat dilihat. Nah, jadi dari adanya kuis ini, guru itu tidak perlu lagi ribet untuk mengoreksi secara manual, akan tetapi pada kuis ini juga terdapat sedikit kelemahan, di mana jarang sekali situs yang digunakan ini tuh oleh pengajar gitu loh. Jadi lantaran cara penggunaannya juga sulit, kemudian tuh masih asing gitu. Di banyak sekali orang-orang yang kesulitan mungkin dalam membuat soal pada LMS ini dikarenakan masih jarang orang yang untuk membuka atau memberikan video tutorial cara penggunaannya. Kemudian juga pada situs ini juga jarang atau asing untuk para pengguna, terlebih lagi adalah pada siswa, karena biasanya siswa itu menggunakan Quizizz. Akan tapi tidak masalah karena pada LMS sendiri ini bisa untuk memberikan link pada menu di LMS ini. Jadi di sini misalkan ada Quizizz, itu bisa saja ditaruh di sini. Jadi jikalau kesulitan atau siswa belum paham mengenai cara pemakaiannya, bisa menggunakan Quizizz. Seperti ini contoh-contoh soalnya. Nah, ini sama saja seperti LMS tadi, karena pada Quizizz ini mungkin karena kelebihannya dia lebih mudah karena banyak sekali digunakan atau sering digunakan oleh kalangan mana saja, jadi lebih mudah juga untuk digunakan. Dan cara penggunaannya juga masih sama, dimana di hasil kuis ini juga terdapat poin atau nilai yang nantinya bisa digunakan atau diakumulasi sebagai asesmen produknya, penilaian akhir atau evaluasi pada pembelajaran. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.